Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Anak-anakku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa di bulan Ramadan tahun ini. Semoga Ramadan ini menjadikan kita lebih berkah, bertambah keimanan kita, bertambah keislaman kita, dan diampuni dosa-dosa kita. Sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya, tabi'in, serta pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini akan kami ceritakan kisah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda soleh dari negeri Zaman yang sangat mencintai ibunya, sangat menyayangi ibunya. Meskipun dia seorang miskin, punya penyakit sopak yang menyebabkan seluruh tubuhnya belang, namun dia selalu sabar, ikhlas, dan senang hati merawat ibunya. Suatu ketika Uwais Al-Qarni rindu kepada Rasulullah, ingin bertemu, pergi ke Madinah untuk bertemu Rasulullah. Namun mengingat ibunya yang sakit, mengingat ibunya yang sudah tua, kerinduan itu, niat untuk pergi bertemu Rasulullah selalu ia tunda. Dan akhirnya pada suatu ketika kerinduan itu tidak bisa dibendung lagi. Akhirnya Uwais Al-Qarni memberanikan diri, minta izin kepada ibunya, "Wahai ibu, saya sangat rindu kepada Rasulullah. Saya ingin pergi ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah." Kemudian ibunya berkata, "Oh ya nak, silahkan pergi. Namun nanti ketika sudah bertemu dengan Rasulullah, cepat kembali nak, karena ibu sedang sakit-sakitan." Akhirnya Uwais Al-Qarni pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah. Sesampai di rumahnya, ternyata Rasulullah tidak ada. Beliau baru di medan perang. Kemudian yang menemui adalah istrinya Siti Aisyah. Oleh Siti Aisyah supaya menunggu dulu, karena perjalanan dari negeri Zaman ke Madinah sangat jauh. Sayang kalau tidak bertemu dengan Rasulullah. Namun Uwais Al-Qarni teringat akan perkataan ibunya agar segera pergi, mengingat ibunya yang sedang sakit-sakitan. Akhirnya tidak jadi bertemu dengan Rasulullah, kembali pulang ke Zaman. Setelah pulang ke Zaman, dia menemui ibunya. Kemudian tidak lama kemudian ibunya berkata, "Wahai anakku Uwais Al-Qarni, sepertinya hidupku tidak akan lama lagi. Sebelum saya meninggal, saya kepingin pergi ke Madinah untuk menunaikan ibadah haji." Tersentak, Uwais Al-Qarni berpikir bagaimana caranya agar bisa membawa ibunya pergi menunaikan ibadah haji. Orang-orang yang pergi ke ibadah haji pada naik unta dan membawa perbekalan yang banyak. Sementara Uwais Al-Qarni miskin, tidak punya kendaraan unta. Akhirnya diputuskan
membeli anak seekor sapi. Dia buatkan kandang di atas bukit, dan setiap hari Uwais Al-Qarni ini menggendong anak sapinya itu naik turun dari bukit, sampai orang pada berkata, Uwais Qarni itu gila ya, masa setiap hari menggendong sapi nurut naik turun. Kemudian selang 8 bulan sapinya menjadi gemuk, otot-ototnya Uwais Al-Qarni menjadi kuat. Di musim haji tiba, ibunya digendong dari Zaman ke Madinah untuk menunaikan ibadah haji. Ini adalah pengorbanan yang luar biasa. Menggendongnya tidak hanya 1, 2, atau 3 kilo jaraknya, tetapi dari negeri Zaman ke Madinah. Masya Allah, ini luar biasa. Kemudian sampai di Madinah menunaikan ibadah haji, ketika tawaf, ibunya melihat Ka'bah sambil menangis karena terharu. Uwais Al-Qarni juga ikut menangis terharu. Di situ ibunya berdoa, ya Allah, ampunilah saya. Kemudian Uwais Al-Qarni juga ikut berdoa, ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Kemudian ibunya berkata, wahai anakku, kenapa kamu hanya berdoa untuk mengampuni dosa-dosa ibumu? Lah lantas dosamu bagaimana? Uwais Al-Qarni berkata, cukup dengan ridho ibuku, aku akan menjadi penghuni surga. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, dia kembali ke Zaman, dan di situ dia mendapat nikmat penyakit sopak yang ia derita menjadi sembuh, kecuali telapak tangan yang masih belang. Kemudian setelah itu ibunya meninggal. Uwais Al-Qarni bersyukur karena sudah bisa mengantarkan ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Setelah ibunya meninggal, dia ikut rombongan bersama untuk pergi ke Madinah. Ketika itu Umar bin Khattab sudah dipesan oleh Rasulullah, nanti sepeninggalanku ada orang yang namanya Uwais Al-Qarni. Dia doanya makbul, langsung tembus ke langit. Dia penghuni langit. Kenapa disebut penghuni langit? Karena doanya langsung tembus ke langit atau ijabah. Wahai Umar, nanti kalau ketemu Uwais Al-Qarni, carilah tandanya ada belang di telapak tangannya. Kalau sudah ketemu, mintailah doa dan istighfarnya. Nah, ketika ada rombongan dari Zaman, Umar dan Ali bertanya, apakah ada yang namanya Uwais Al-Qarni? Ada. Dia di belakang jagain unta. Kemudian Umar langsung mencarinya. Setelah ketemu, diberi salam, assalamualaikum, langsung salaman. Kemudian tangannya dibalik. Ternyata tangannya belang seperti yang disampaikan Rasulullah. Terus ditanya, siapa namamu? Nama saya Abdullah. Kemudian tersenyum Umar karena tahu, saya juga Abdullah. Siapa nama aslimu? Uwais Al-Qarni. Kemudian Umar minta didoakan, namun Uwais Al-Qarni tidak mau. Mestinya Umar bin Khattab yang saya minta doa. Tidak, karena ini pesan Rasulullah agar saya minta doa dan istighfarnya. Kemudian Uwais Al-Qarni akhirnya
berdoa dan minta istighfarnya terhadap Allah untuk Umar dan Ali. Demikian. Setelah itu Uwais Al-Qarni pulang ke Zaman. Berapa lama kemudian akhirnya dia meninggal. Dan anehnya ketika dia meninggal, itu yang memandikan, mengkafani dan menyolatkan itu berebutan dan banyak sekali, sementara orang-orang sekitar tidak kenal. Begitu juga ketika ada orang yang ingin pergi ke kuburan menggali tanah, itu sudah ada yang menggali banyak sekali dan orang-orang sekitar banyak yang kenal. Rupanya mereka ini adalah para malaikat. Demikian kisah Uwais Al-Qarni. Semoga kita bisa menteladaninya, yaitu supaya senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.